Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa jumlah Dajjal sekitar 30 orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan datang sampai muncul banyak Dajjal sang pembohong. Jumlahnya sekitar 30 orang dan semuanya mengaku sebagai utusan Allah. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada anak bernama Safi' ibnu Sayyad. Ia lahir di Madinah pada masa Rasulullah dari orang tua yang beragama Yahudi. Pada dirinya terdapat berbagai tanda yang menunjukkan sifat Dajjal. Selain itu, Ibnu Sayyad adalah seorang yang sangat membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dewasa, ia dikenal sebagai seorang pendeta dan juga memiliki karakteristik seperti Dajjal. Ia memiliki beberapa pernyataan dan tindakan yang menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan meramal serta memiliki hubungan dengan jin atau setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri awalnya meragukan apakah Ibnu Sayyad benar-benar Dajjal atau bukan. Oleh karena itu, beliau sering mengamati dan mendekatinya secara diam-diam untuk mengetahui kebenarannya. Dari berbagai riwayat hadis, diketahui bahwa Ibnu Sayyad memiliki kemampuan meramal dan berbicara tentang hal-hal gaib, meskipun terkadang perkataannya benar dan terkadang salah. Ini mirip dengan keadaan para dukun yang ada pada masa lalu, di mana mereka mencampurkan antara kebenaran dan kebohongan. Para sahabat bingung mengenai hakikatnya, tetapi mereka terus berusaha mencari tahu siapa dia sebenarnya berdasarkan informasi yang telah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang bilang, anak laki-laki ini dapat memberitahumu apa yang ada dalam pikiran seseorang. Dia punya kemampuan tertentu. Tandanya mirip dengan Dajjal. Dia pendek, kakinya melingkar menyerupai huruf O. Sementara itu, kulitnya lebih dekat dengan hitam. Rambutnya ikal menyerupai kribo. Dahinya lebar menggapai luas kepala. Begitupun dengan jenjang lehernya. Sebelah matanya tertutup. Sebelah lagi bisa melihat dengan bola mata yang juling. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abdul Rahman bin Abu Bakrah dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada Ibnu Sayyad, apa yang sedang dilakukan ayah dan ibumu? Ibnu Sayyad menjawab, mereka masih hidup. Nabi bertanya lagi, seandainya aku menawarkan kepadamu untuk masuk Islam, apakah engkau mau menerimanya? Dia menjawab, aku akan masuk Islam jika engkau memintaku untuk melakukannya. Nabi lalu bertanya, apa yang engkau lihat? Dia menjawab, aku melihat singgasana di atas air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, engkau melihat singgasana iblis di atas laut. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dari Zaid bin Wahab, ia berkata, Abu Dzar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada ibu Ibnu Sayyad, berapa lama engkau mengandungnya? Ibunya menjawab, aku mengandungnya selama 12 bulan. Nabi bertanya lagi, seberapa besar dia ketika lahir? Ibunya menjawab, ia lahir dalam keadaan sudah bisa berteriak keras seperti bayi berusia 1 bulan. Nabi bertanya lagi, apakah ia juga menangis dengan suara keras? Ibunya menjawab, ya, suaranya keras dan nyaring. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa suatu hari Umar bin Khattab pergi bersama Rasulullah dan sekelompok sahabat menuju tempat Ibnu Sayyad. Mereka menemukannya sedang bermain dengan anak-anak di benteng Bani Makhalah. Saat itu, Ibnu Sayyad sudah hampir mencapai usia balik. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba mendekat, Umar bin Khattab bercerita, beliau pindah dari pohon ke pohon. Kemudian Rasulullah bersembunyi di balik pepohonan. Beliau mencoba mendekati anak ini dan mencoba mendengar apa yang dikatakannya. Anak itu mengucapkan sesuatu, beliau ingin mendengar apa yang dikatakannya. Seiring Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati Safi dengan sangat dekat sampai mendengar perkataannya, tiba-tiba ibu dari anak itu melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ibunya berkata, wahai Safi, di sana ada Muhammad. Dan Safi menengadah dan berhenti berbicara. Safi menjadi sangat marah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andai saja ibunya tidak melihatku, aku bisa mendengar sedikit lagi dan aku akan tahu dia Dajjal atau bukan. Karena orang-orang berkata bahwa anak itu adalah Dajjal, bahwa dia akan muncul dari sana dan dia akan menjadi Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada anak itu, aku menyembunyikan sesuatu dalam pikiranku, di dalam dadaku, di mana aku ingin agar kau mencoba menebak apakah itu.
Dan anak itu melihat, sedikit mengernyitkan dahi dan berkata, "Aduh, aduh, aku hanya bisa mendapatkan aduh, aduh." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semoga kekuatanmu tidak bisa melebihi itu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Ibnu Syayyad, "Apakah kau percaya bahwa aku ini utusan Allah?" Dengan penuh kesombongan, Ibnu Syayyad menjawab, "Aku akan percaya jika engkau juga mengakui bahwa aku adalah utusan Allah." Dengan sikap angkuh, ia bahkan mengklaim dirinya sebagai seorang utusan Tuhan. Mendengar itu, Rasulullah tidak memperpanjang perdebatan. Beliau hanya berdiri, lalu pergi meninggalkannya. Setelah itu, Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Apa sebenarnya arti dari kata aduh? Kata apa yang kau sembunyikan dalam dirimu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Aku menyembunyikan kata aduhan." Kata tersebut berarti asap atau kabut. Menariknya, Ibnu Syayyad hanya mampu menebak sebagian dari kata itu, seolah-olah ada batasan pada kemampuannya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah menguji Ibnu Syayyad dengan memintanya menebak apa yang tersimpan dalam hati beliau. Saat itu, sebagian ulama berpendapat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru saja menerima wahyu mengenai surah Ad-Dukhan. Ibnu Syayyad pun mencoba menjawab, tetapi kata-katanya tidak jelas, seperti terputus. Mendengar jawaban itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Celakalah engkau, kau tidak akan mampu mengetahuinya." Beliau lalu melanjutkan pertanyaan, "Apa yang kau lihat?" Ibnu Syayyad menjawab, "Aku melihat sebuah singgasana di atas air." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Apa yang kau lihat itu adalah singgasana iblis di atas laut." Kemudian beliau bertanya lagi, "Apa lagi yang kau lihat?" Ibnu Syayyad menjawab, "Aku melihat 2 orang yang jujur dan 1 pendusta, atau 2 orang pendusta dan 1 yang jujur." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menegaskan, ia telah dikaburkan penglihatannya. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Umar bin Khattab yang geram dengan sikap Ibnu Syayyad lantas berkata dengan spontan, "Wahai Rasulullah, izinkan aku memenggal lehernya." Mendengar permintaan Umar bin Khattab untuk membunuh Ibnu Syayyad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika memang dia adalah Dajjal, kamu tidak akan mampu membunuhnya. Namun, jika dia bukan Dajjal, maka tidak ada manfaat bagimu untuk membunuhnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seiring waktu, Safi bin Sayyad tumbuh dewasa dan menetap di Madinah. Ia akhirnya masuk Islam, menikah, dan memiliki sekitar 10 anak. Meskipun demikian, banyak sahabat masih merasa waspada terhadapnya dan cenderung menghindarinya karena mereka tidak merasa nyaman berada di dekatnya. Suatu hari, ketika rombongan jamaah haji dalam perjalanan pulang, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beristirahat di bawah naungan sebuah pohon. Tak lama kemudian, Safi bin Sayyad datang dengan membawa barang bawaannya dan duduk di sampingnya. Merasa tidak nyaman, Abu Sa'id pun berkata, "Masih banyak tempat berteduh di sini. Mengapa kau tidak duduk di tempat lain?" Mendengar itu, Safi bin Sayyad tiba-tiba menangis. Abu Sa'id bertanya, "Mengapa kau menangis?" Dengan nada sedih, Safi menjawab, "Karena orang-orang terus mengatakan bahwa aku adalah Dajjal dan menuduhku dengan hal-hal yang mengerikan." Safi menatap sahabat dari kaum Ansyar itu dengan tajam, lalu berkata, "Kau harus tahu bahwa kau adalah orang yang sangat berilmu. Pahami ini, Dajjal bukan seorang muslim, sedangkan aku adalah muslim. Dia tidak menikah, sementara aku memiliki istri. Dia tidak bisa memiliki anak, sedangkan aku punya anak. Dan yang paling penting, dia tidak bisa memasuki Mekah atau Madinah, tapi lihatlah, aku ada di sini." Mendengar itu, sahabat tersebut mengangguk dan berkata, "Demi Allah, kau benar. Argumenmu masuk akal." Namun, Safi ibnu Sayyad tersenyum samar dan melanjutkan, "Tapi engkau tahu, nama itu, Dajjal, cukup menarik. Dia memiliki kekuatan besar. Jujur saja, aku tidak keberatan jika ternyata aku benar-benar Dajjal." Ucapan itu membuat sahabat tersebut mundur dengan wajah berubah. "Tolong, menjauhlah dariku," katanya sebelum pergi, meninggalkan Safi yang tertawa di belakangnya. Safi ibnu Sayyad memang sosok yang misterius. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, terjadi pertempuran besar melawan Musailamah Al-Kazzab.
yang merenggut nyawa ratusan penghafal Al-Quran. Di tengah medan perang, Safi ibnu Sayyad terlihat bertempur bersama kaum muslimin. Namun setelah pertempuran usai, mereka mencari jasadnya, sia-sia. Kami tidak menemukannya, baik di antara yang hidup maupun yang mati, kata mereka. Semua anak-anak dan istrinya pun meninggal, tetapi jejak Safi menghilang begitu saja. Hingga kini, nasibnya tetap menjadi misteri. Kisah Safi ibnu Sayyad adalah salah satu peristiwa misterius dalam sejarah Islam yang dikaitkan dengan tanda-tanda kiamat. Safi adalah sosok yang menimbulkan banyak spekulasi di kalangan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beberapa sifatnya menyerupai ciri-ciri Dajjal. Namun, ia sendiri tidak mengakui atau menyangkal hal itu secara tegas. Akhir hidupnya pun penuh misteri. Ia menghilang setelah pertempuran melawan Musailamah Al-Kazzab, tanpa jejak di antara yang hidup maupun yang mati. Kisah ini memperkuat keyakinan bahwa fitnah Dajjal adalah salah satu tanda besar kiamat, dan kemunculannya akan membawa ujian besar bagi umat manusia. Kiamat tidak akan terjadi sebelum muncul 10 tanda besar. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tanda-tanda itu, di antaranya kabut, Dajjal, kemunculan binatang atau dabbah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Nabi Isa bin Maryam, munculnya Yajuj dan Majuj, serta 3 gerhana besar di timur, barat, dan jazirah Arab. Tanda terakhir adalah api yang muncul dari Yaman dan menggiring manusia ke tempat berkumpulnya mereka. Dajjal adalah salah satu tanda terbesar dari hari kiamat. Ia merupakan makhluk gaib yang keberadaannya harus diimani oleh setiap muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kedatangan Dajjal adalah kepastian yang harus diyakini. Dajjal digambarkan sebagai seorang pria bertubuh pendek, berambut keriting, dan memiliki mata yang buta sebelah. Ia akan mengaku sebagai Tuhan dan menyesatkan banyak manusia. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa Allah tidak buta sebelah, berbeda dengan Dajjal. Dalam suatu kesempatan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah panjang kepada para sahabatnya tentang Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan bahwa setiap nabi yang diutus oleh Allah selalu memperingatkan kaumnya tentang bahaya Dajjal, termasuk dirinya sebagai nabi terakhir. Dajjal pasti akan muncul di tengah kalian, tegas Nabi. Jika Dajjal datang di masa hidupnya, Rasulullah sendiri yang akan melindungi umat Islam. Namun, jika ia muncul setelah Nabi wafat, setiap muslim harus menjaga dirinya sendiri dan Allah akan menjadi pelindung mereka. Dajjal akan muncul dari daerah terpencil antara Syam atau Suriah dan Irak. Ia akan menebar kekacauan dan membawa ujian besar bagi umat manusia. Pada awal kemunculannya, Dajjal akan berkata, "Aku adalah nabi," padahal tidak ada nabi lagi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ia akan semakin berani dengan mengatakan, "Aku adalah Tuhan kalian," padahal manusia tidak akan pernah melihat Tuhan sebelum kematian mereka. Dajjal memiliki tanda khusus, tulisan kafir yang tertera di antara kedua matanya. Setiap orang beriman akan dapat membacanya, meskipun mereka buta huruf. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umat Islam untuk meludahi wajah Dajjal dan membaca awal surat Al-Kahfi jika bertemu dengannya. Kehebatan Dajjal memang luar biasa. Ia mampu menghidupkan orang mati setelah membunuhnya. Namun, kemampuannya terbatas. Ia tidak bisa menguasai seluruh manusia dan tipu dayanya bisa dikalahkan dengan keimanan yang teguh. Dajjal membawa sesuatu yang tampak seperti surga dan neraka. Namun, neraka Dajjal sejatinya adalah surga dan surganya adalah neraka. Barang siapa diuji dengan neraka Dajjal, hendaklah ia menutup matanya dan berdoa kepada Allah. Maka api itu akan menjadi dingin dan menyelamatkannya. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam, jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dajjal juga akan menguji manusia dengan kemakmuran dan kesengsaraan. Jika suatu kaum percaya dan mengikutinya, ia akan berdoa untuk kesejahteraan mereka, sehingga hujan turun, tanah menjadi subur, dan ternak mereka berkembang dengan baik. Sebaliknya, bagi kaum yang menolak Dajjal, ia akan mengutuk mereka hingga kekeringan melanda, dan tidak ada satupun ternak yang bertahan hidup. Dajjal akan berada di dunia selama 40 hari, tetapi dengan waktu yang tidak biasa. Satu hari pertama terasa seperti 1 tahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan,
dan hari-hari berikutnya seperti hari biasa. Di akhir masa kekuasaannya, keadaan akan semakin membingungkan, seperti fata morgana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa seseorang bisa berada di pintu Madinah pada pagi hari, namun sebelum melewati pintu lainnya, waktu sudah berubah menjadi sore. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan peringatan yang sangat jelas tentang Dajjal. Ia bukan sekadar sosok dengan kemampuan luar biasa, tetapi juga ujian besar bagi keimanan manusia. Oleh karena itu, umat Islam harus tetap teguh dalam Islam dan tidak mudah terpedaya oleh tipu daya Dajjal. Wallahu alam bisyawab. Terima kasih sudah menyimak video kami. Jangan lupa bagikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan ragu untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Kami akan terus berbagi cerita-cerita inspiratif dan penuh hikmah untuk menemani hari-hari kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.